ఇదేంటి సెల్ఫీలో సెల్ఫీస్ కనపడుతుంది ఉండేసరికి ఎడ్జ్కి వచ్చేసా. కింద చూసావా? Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas alur film Hippie yang rilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan sepasang kekasih yang sudah lama putus. Kemudian setelah beberapa tahun, mereka pun bertemu kembali, namun tak saling mengenali. Di sana mereka mulai kembali tumbuh rasa cinta. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke dalam videonya. Di awal film diperlihatkan seorang lelaki bernama Hippie Deva sedang mencoba untuk melakukan bunuh diri karena lamarannya ditolak. Ia dicoba dirayu dan dibujuk agar segera turun, tetapi Deva tetap tidak mau turun. కానీ నా చావు నేను పోస్ట్పోన్ చేసుకోలేను. ఐమ్ సారీ. సో నాది లవ్ ఫెయిల్. Namun ketika ia akan loncat, tiba-tiba di belakang terlihat Amuk Tamaryada, wanita yang Deva cintai. Akhirnya Deva pun berhasil dibujuk untuk turun. Potong. Scene lalu berpindah. Lihat seorang bos bernama Arafin sedang memimpin diskusi dan memberikan motivasi agar pegawainya lebih semangat ketika bekerja. Deva kemudian mendapat telepon dari Amuk Tama. Amuk Tama langsung marah karena Deva baru mengabarinya sekarang. Amuk Tama ini orangnya posesif namun sangat cinta kepada Deva. Amuk Tama kemudian diberikan sebuah coklat oleh temannya yang sedang berulang tahun. Ia yang lupa kemudian memeluknya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Coklat tersebut sengaja ia simpan untuk diberikan ke Deva. Terlihat Deva datang menemui Amuk Tama, namun ia terlambat 30 menit. Amuk Tama kemudian memberikannya coklat. Deva langsung melahapnya tanpa menawarkan ke Amuk Tama. Tiba-tiba teman lamanya Seba datang. Di sana mereka saling bertukar nomor WhatsApp yang tentu saja membuat cemburu Amuk Tama. Amuk Tama langsung bertanya tentang siapa wanita tersebut. Deva menjelaskan bahwa ia tetangganya di rumah dahulu, umurnya mungkin sekitar 40 tahun. Ketika masih muda, ia cantik, mengenakan bunga, bendi besar, kepang panjang dengan mawar, membawa dompet, dan mengenakan gelang perak. Ia pun menjelaskan mereka selalu membantu satu sama lain. Amuk Tama yang kesal kepada Deva kemudian memberitahu bahwa coklat tersebut sudah diberi gas cair yang efeknya akan menimbulkan pusing, dan jika ia telat ke dokter dalam beberapa menit maka ereksi akan terhambat, atau bahasa awamnya otongnya Deva gak akan bisa bangun lagi selamanya. Deva pun panik lalu bergegas pergi ke rumah sakit. Di sana Deva menjelaskan apa yang dialami. Ia pun kemudian dirawat. Teman-temannya lalu datang menjenguknya. Dokter kemudian menjelaskan tidak ada apa-apa di perutnya, jadi tidak usah khawatir. Alvin temannya Deva kemudian bertanya ke Amuk Tama, sebenarnya apa yang kau campurkan? Karena dokter mengatakan tidak ada apapun yang berbahaya. Amuk Tama pun mengatakan bahwa ia hanya memprank pacarnya. Beberapa hari kemudian, Amuk Tama menggunakan pakaian seperti Seba ketika muda karena ia pikir Deva akan menyukainya dengan pakaian yang ia kenakan. Namun, Deva menanggapinya dengan biasa saja. Amuk Tama lalu mengeluarkan perkataan kotor yang kemudian dibalas oleh Deva. Hubungan mereka pun putus. Setelah beberapa tahun kini Deva menjadi seorang kickboxing yang hebat. Deva kemudian mendapat kabar dari pacar barunya bernama Sneha. Sneha mengatakan bahwa ia akan dinikahkan paksa oleh orang tuanya. Deva pun kemudian menyuruhnya untuk lari dari rumah, namun Sneha meminta untuk dijemput. Mereka berdua pun kemudian menaiki motor bersama. Pada saat di jalan, mereka diganggu oleh segerombolan orang yang merayu Sneha. Deva pun kesal yang kemudian melakukan duel dengan mereka. Hingga akhirnya Deva memenangkan duel tersebut. Namun pada saat mereka akan berangkat pergi, motornya tiba-tiba tidak bisa nyala. Amuk Tama yang melihat temannya di pinggir jalan langsung menghampirinya. Tapi Amuk Tama tidak mengenali Deva karena sudah lama tak bertemu, begitupun juga Deva. Mereka pun kini tak saling mengenal. Tetapi Deva mulai merasa jatuh cinta lagi kepada wanita tersebut yang sebenarnya adalah mantannya Deva. Amuk Tama kemudian menyuruh saudaranya untuk membenarkan motor tersebut. Lalu Amuk Tama membonceng mereka berdua.
Deva dan Sneha kemudian sampai di rumah makan. Deva berminat untuk bergabung ke kelompok yang bernama Harley Davidson. Namun ia tidak bisa bergabung karena ia harus mengorbankan cintanya terlebih dahulu jika ingin bergabung. Kemudian Hade menjelaskan bahwa pria yang sedang jatuh cinta tidak akan pernah bebas dan saat berpergian akan membahayakan. Deva kemudian pergi dan mengatakan ke Amuktama bahwa ia akan kembali dan bertemunya lagi. Ketika Amuktama sedang sendirian memandang laut, Deva lalu datang mendekati dan menemuinya. Deva pun mengatakan kekagumannya terhadap Amuktama yang sangat cantik dan manis. Amuktama berkata, "Kau adalah pacar temanku, jadi jangan berani kau menggodaku, karena aku tidak akan menjadi mangsa yang mudah." Deva pun berkata bahwa ia hanya mengungkapkan isi hatinya. Petir kemudian menyambar. Deva pun pura-pura trauma terhadap petir, kemudian memeluk Amuktama beberapa kali yang dipergoki oleh Pak Hade. Di pagi hari, Deva kemudian mengatakan bahwa ia mencintai Amuktama, namun Amuktama hanya bengong. Pak Hade kemudian memberitahu dan memanas-manasi Sneha bahwa Deva pernah melakukan sesuatu dengan Amuktama di pantai. Di sana Deva menjelaskan bahwa sebenarnya ia tak pernah merasakan cinta Sneha. Sneha yang sedang mabuk bersama Hade kemudian mendatangi Amuktama. Di sana Amuktama dikatai sebagai pelacur, yang tentu saja membuatnya marah. Amuktama lalu melabrak Deva. Amuktama kemudian bertanya, "Kenapa kau memberitahu ke Sneha kalau kau mencintaiku?" Deva mengatakan hal tersebut karena ia memang benar-benar mencintai Amuktama. Amuktama melanjutkan, "Atas dasar apa kau mencintaiku?" Deva berkata bahwa ia merasakan getaran cinta. Amuktama pun mengancam Deva jangan pernah untuk menunjukkan wajahnya lagi. Namun Deva terus mengikutinya kemanapun ia selalu memantaunya. Setelah sekian lama, Sneha kini sudah menikah. Amuktama kemudian mendatangi acara pernikahan tersebut. Sneha kemudian meminta maaf karena menghina kesalahan yang tak pernah Amuktama lakukan. Sneha kemudian mempertemukan Amuktama dengan Deva. Sneha pun mencoba untuk menjodohkan mereka berdua. Amuktama kemudian berjalan yang selalu diikuti oleh Deva kemanapun ia pergi. Amuktama bertanya, apakah ia benar-benar serius mencintainya atau hanya menghabiskan waktu saja. Deva menjelaskan bahwa ia tulus mencintai dan rela melakukan apa saja yang ia minta. Amuktama kemudian menyuruh untuk memotong rambutnya. Deva sempat menolak, tetapi akhirnya ia mau untuk memotong rambutnya. Beberapa hari kemudian, Amuktama dan Deva sudah menjadi sepasang kekasih. Amuktama meneleponnya dan mengajak bertemu. Tetapi Deva harus menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Namun Deva malah datang dengan kemeja warna-warni dan celana hijau. Amuktama langsung menyuruhnya untuk mencari toko baju dan membeli baju baru, tetapi diabaikan oleh Deva. Terlihat perbedaan hobi di antara mereka. Amuktama mengajak menonton film yang ia sukai, namun Deva menolaknya dan memilih nonton film lain. Ketika membeli kopi pun mereka berdebat, yang satu ingin panas, yang satu ingin dingin. Amuktama kemudian menelepon Deva dan meminta maaf atas kejadian tadi. Deva pun terheran atas permintaan maafnya. Deva langsung memaafkan. Namun ternyata Amuktama sengaja meminta maaf karena Deva mencoba meninggalkannya. Ia pun mencoba untuk keluar dari hubungan yang rumit tersebut dan akan menunjukkan neraka kepada Deva. Deva kemudian menelepon Hade untuk bertemu karena sudah lama tak bertemu. Hal tersebut dilakukan agar Amuktama merasa frustasi karena Hade pernah mengatainya dengan kata pelacur. Like that, no? Go straight, no? Amuktama pun datang dan disambut oleh Pak Hade. Di sana, ia tidak marah dan malah berperilaku baik, tidak seperti yang diharapkan oleh Deva. Amuktama kemudian mengajaknya untuk jalan bertiga. Di sana, Amuktama bersama Hade bermesraan untuk memanas-manasi Deva. Deva yang kesal kemudian menurunkan Hade di pinggir jalan. నీతోనే ఉందామని వచ్చేసాను. Itu na. Pada saat rapat, Deva terancam akan dipecat karena 7 bulan terakhir proses kerjanya buruk. Tiba-tiba Deva masuk dan meminta uang ke bosnya. Karena sudah 3 bulan, ia mengambil uang perusahaan yang seharusnya uang tersebut diberikan ke preman. Bosnya kemudian menyuruh Deva untuk memukul mereka. Deva dengan gagah kemudian maju dan menghabisi satu persatu karena ia mempunyai basis kickboxing. మధ్యలో నీ హడావిడేట్రా?
Arafin kemudian menanyakan, kenapa kau bisa mengambil uang perusahaan? Deva pun menjelaskan bahwa ia jatuh cinta yang tulus dengan seorang gadis. Ia pun merencanakan dengan lebih tulus untuk meninggalkannya. Namun kini, gadis tersebut ada di rumahku. Amuktama kemudian benar-benar membuat Deva menjadi merasa berada di neraka karena Amuktama menghabiskan banyak uang Deva. డిజైనర్ బుటిక్ వచ్చాను మ్యానికిన్ మీద డ్రెస్ చూశాను అత్తింటికి 6 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి రెనోవేషన్ చేయించిన యదవన్ నేను. Amuktama terlihat kesal karena pembantunya yang tak kunjung datang. Saat pembantunya datang, ia langsung memarahi dan mengatakan bahwa kau seharusnya memberi kabar ke bos kalau datang terlambat. Pembantu tersebut bernama Kanci yang kesal kemudian mengatakan, bagaimana kau bisa menjadi bosku? TV, HP, AC, dan lain-lain saja kau masih nyicil. Kanci tersebut ternyata saudara dari Deva, bahkan Deva pun meminjam uang kepadanya. Keesokan hari, Amuktama meminta diantar ke suatu tempat, tetapi Deva sibuk jadi tidak bisa mengantarkan. Saat di jalan, Kanci meminta Deva untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Kalau tidak, maka ia akan meminta mengembalikan uangnya. Amuktama pun memergoki mereka dan langsung menelepon Deva dengan mengatai Kanci seperti anjing. Kanci pun marah dan menyuruh Deva keluar. Kanci akan mengembalikan mobil tersebut jika Deva sudah membayar hutangnya. Amuktama kemudian menjual semua emas yang dimilikinya karena tak tega dengan Deva yang menjadi debitornya. Di malam hari, Amuktama menunggu Deva karena ini merupakan hari ulang tahunnya. Ia pun menunggu ucapan selamat ulang tahun dari Deva. Namun, setelah lama menunggu, Deva tak kunjung datang. Amuktama pun kemudian melihat sosial media dan di sana Deva sedang berpesta. Amuktama langsung melihat Deva. Di sana, Deva yang sedang dalam keadaan mabuk sedang mengatai Amuktama. Amuktama pun langsung sedih dan pergi. Sementara Deva yang setengah sadar tak mempedulikannya. Deva kemudian diberi nasihat oleh Arafin agar segera menemui kekasihnya dan meminta maaf. Pada saat Deva pulang, ia tak menemukan Amuktama ada di rumahnya. Ia pun melihat Amuktama ada di luar dan menghampirinya. Amuktama yang sedih dan marah kemudian tak mau berbicara kepada Deva. Polisi kemudian datang karena melihat Amuktama merasa terganggu. Di sana Amuktama tak mengakui bahwa Deva adalah pacarnya. Deva pun dipukuli oleh polisi. Lama-kelamaan Amuktama tak tega dan menyuruh untuk memberhentikan pukulannya. Teman-temannya Deva kemudian menawarkan ia akan dijodohkan dengan seorang gadis. Setelah itu, bosnya mengabari bahwa dirinya akan bertunangan. Hari pertunangan bosnya pun tiba. Bosnya tersebut bekerja sama dengan Amuktama yang akan menjadi tunangannya agar membuat cemburu Deva untuk membuktikan kecintaan Deva ke Amuktama. Saat Amuktama datang, Deva terkaget, terkejut, dan patah hati karena ternyata tunangannya bos adalah Amuktama. Setelah itu temannya membawakan seorang gadis untuk dijodohkan dengan Deva. Ia bernama Sporty. Amuktama yang melihat Deva berduaan dengan Sporty ternyata cemburu. Teman Deva kemudian memberitahu Deva bahwa Amuktama nampak frustasi. Hingga akhirnya Deva dengan sengaja mengajak Sporty untuk menambah cemburu Amuktama. Keesokannya Deva masih tinggal satu rumah dengan Amuktama, tetapi mereka belum menikah dan belum melakukan apapun selama 7 bulan. Amuktama mengatakan bahwa ia telah melunasi semua hutang yang Deva buat demi dirinya. Amuktama memberitahu bahwa Arafin meminta bertemu di sore hari. Deva pun akhirnya datang menemui Arafin. Amuktama langsung meninggalkan mereka berdua. Deva pun mempertanyakan kenapa bosnya bisa menikahi gadis itu. Nampak Deva cemburu jika Amuktama bertunangan dengan bosnya. Selesai berbincang, Deva pun pergi. Namun ia dengan sengaja membuang muka tanpa melihat Amuktama. Arafin kemudian memberitahunya bahwa Deva agak berat meninggalkannya. Deva menonton TV dengan volume yang sangat besar sehingga membuat Amuktama merasa terganggu. Tak lama kemudian datang kurir pizza. Deva melemparkannya begitu saja di depan pintu kamar Amuktama. Setelah Amuktama keluar kamar, langsung menginjak pizza pesanannya. Tidak berhenti sampai di situ, Deva kemudian memasak telur dengan bau yang tak sedap. Amuktama kemudian membuang telur tersebut. Setelah itu, ia masuk ke kamar dan menutup pintunya dengan sangat kencang sehingga membuat akuarium terjatuh dan pecah. Amuktama langsung melempar pizza ke Deva dan menantangnya untuk menunjukkan kemarahan jika ia mempunyai nyali. Kemudian saling lempar makanan dan barang pun terjadi. Deva kemudian melihat kaki Amuktama berdarah dan mengobatinya. Amuktama kemudian jujur padanya bahwa ia mencintai Deva sejak dari pertama melihatnya ketika dengan Seba. Tetapi Amuktama punya beberapa etika, itu sebabnya ia tak mengungkapkan. Amuktama pun menerima setelah Deva berpisah dengan Seba. Ia pun berharap bahwa Deva selalu memperhatikannya. Amuktama pun mengatakan kepada Deva, kita sudah 7 bulan bersama, tapi belum melakukan apapun. Mungkin Deva impoten. Deva yang tak terima dikatain impoten, langsung membuktikan kejantanannya. Di akhir kisah, Deva kemudian berpasangan dengan Amuktama, sementara Arafin berpasangan dengan Sporty.
Film pun berakhir.